warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Nur Aisyah di mata kuliah Pengembangan Pendidikan. Kira-kira kita hari ini akan membahas materi tentang apa sih? Ikutin terus ya. Nah guys, di bab 7 kali ini kita akan membahas materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah sebagai suatu sistem? Nah, baiklah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung, sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Kuntz pada tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah pendidikan secara mikro. Pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan secara makro. Pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. Nah, berikut adalah skema atau gambar pendidikan secara mikro maupun pendidikan secara makro. Teman-teman bisa pause saja ya untuk melihat secara lebih jelasnya. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencangkup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor, dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri dari masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau yang bisa disebut dengan outcome. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari sebuah sistem. Apa aja sih ciri-ciri dari sebuah sistem? Ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari banyak unsur. Yang kedua adalah masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme yang kontrol. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan adalah mempunyai batas waktu. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi organisasi. Fungsi organisasi adalah menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. Ada tiga elemen penting dalam model proses input atau output antara lain. Yang pertama adalah siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua adalah tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Yang ketiga adalah sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidik yang bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah input sekolah. Apa sih itu input sekolah? Input sekolah adalah masukan segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Input sekolah terbagi menjadi yang tiga. Yang pertama adalah masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua adalah masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga adalah masukan lingkungan. Masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah proses sekolah. Menurut Sagala, pada tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi dalam sekolah, kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik seperti yang pertama adalah kebutuhan peserta didik, yang kedua adalah kompetisi dasar,
Yang ketiga adalah tujuan, dan yang terakhir yang keempat yaitu strategi. Nah, yang selanjutnya output sekolah. Apa sih output sekolah itu? Output sekolah merupakan hasil dari proses penghasilan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Nah, yang selanjutnya ini adalah outcome sekolah. Outcome sekolah ini apa sih? Outcome sekolah merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, teman-teman udah paham belum? Apakah teman-teman masih ada yang kurang jelas? Kalau teman-teman merasa ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin hanya itu yang bisa Aisyah sampaikan tentang sekolah sebagai sistem mutu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.